Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini saya akan membuat bolu pisang. Bahannya juga mudah didapat. Mari kita simak ya videonya. Bahan-bahannya yaitu gula palem 50 gram, telur utuh 4 butir, emulsifier SP 1 sendok teh, gula pasir 150 gram. Nah teman-teman, jika tidak tersedia gula palem, bisa diganti dengan brown sugar. Bahan berikutnya yaitu pisang ambon, kurang lebih 4 buah ya teman-teman. Atau jika pisang ambonnya kecil-kecil, ditimbang saja ya, sekitar 200-220 gram. Lalu mentega atau butter 125 gram. Ini bisa diganti juga dengan margarin atau mentega mix margarin. Bahan selanjutnya yaitu tepung terigu protein rendah. Saya menggunakan merek kunci biru sebanyak 250 gram. Garam setengah sendok teh. Baking powder seperempat sendok teh. Kita siapkan loyang. Terlebih dahulu loyang kita oles dengan pengoles loyang ya teman-teman, supaya tidak lengket dan hasil cake-nya bagus. Di sini saya menggunakan Carlo, tapi teman-teman sendiri bisa membuatnya di rumah dengan mencampurkan tepung, minyak goreng, serta margarin dengan perbandingan 1:1:1. Saya menggunakan loyang berukuran diameter 24 cm. Alat yang digunakan berikutnya yaitu blender untuk menghaluskan pisang. Kemudian sebelum kita membuat bolu pisangnya, terlebih dahulu kita memanaskan oven kurang lebih 15 menit. Di sini saya setting suhu 160 untuk api atas dan 160 untuk api bawah. Jangan lupa ya teman-teman, panaskan oven kurang lebih 15 menit sebelum bolu dimasukkan. Kita siapkan blender. Kemudian kita masukkan pisangnya. Kita haluskan pisang dengan blender ya teman-teman. Lalu kita siapkan mixing bowl. Pastikan mixing bowl yang kita gunakan telah bersih ya teman-teman. Masukkan telur. Setelah itu telur kita mixer sampai sedikit agak naik. Lalu kita masukkan gula pasir sedikit demi sedikit. Masukkan secara bertahap ya teman-teman. Lalu masukkan gula palemnya. Sampai adonan agak naik, kemudian kita masukkan SP. Setelah SP dimasukkan, kita mixer lagi sampai adonannya kental berjejak. Nah, kita cek dulu ya teman-teman adonannya, apakah sudah cukup kental. Tampaknya ini masih belum ya teman-teman. Kita mixer lagi sampai adonan kental berjejak. Ini saya mixer dengan kecepatan tinggi ya teman-teman. Nah, ini adonannya hampir kental berjejak. Kita cek ya ini. Nah, ini sudah mulai kental berjejak. Nah, kita cek ya teman-teman. Nah, seperti ini konsistensinya, supaya cake yang kita buat itu berhasil. Nah, ini salah satu contohnya ya teman-teman, adonannya kalau kental berjejak seperti ini. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Ini adonan yang kental berjejak. Ini kalau kita jatuhkan adonannya kental, tetap kental dan seperti pita. Lalu kita masukkan pisang yang telah kita blender tadi.
masukkan pisang. Setelah itu saya mixer dengan kecepatan paling rendah. Mixer sebentar saja sampai tercampur. Nah, teman-teman, di sini saya langsung mengayak adonan tepung terigunya. Setelah itu saya mixer kembali pelan-pelan dengan kecepatan mixer paling rendah. Sebentar saja ya teman-teman, sampai tercampur rata. Setelah itu kita masukkan mentega yang telah kita lelehkan. Kocok dengan kecepatan paling rendah sebentar saja sampai tercampur rata. Nah, ini sudah cukup tercampur rata. Namun di sini saya mengaduknya kembali untuk memastikan apakah adonannya benar-benar sudah tercampur rata, tidak ada yang mengendap di bawah. Karena nanti hasil kuenya itu akan bantat ya teman-teman. Kita cek ulang apakah ada adonan mentega leleh yang belum tercampur rata ke adonan. Nah, di sini saya kira sudah cukup ya teman-teman. Adonannya sudah tercampur rata. Lalu kita siapkan loyangnya. Kita masukkan adonan tadi ke dalam loyang yang telah diolesi dengan pengoles loyang. Nah, seperti ini konsistensi adonannya ya teman-teman. Kuncinya itu tidak encer ketika dimasukkan ke dalam loyang, karena cake itu akan cenderung bantat. Kentalnya seperti ini ya teman-teman. Lalu kita hentak-hentakan loyangnya supaya gelembung udara yang dalam adonan loyang tadi keluar. Saya di sini memanggang kurang lebih 55 menit dengan suhu 160 derajat, api atas bawah. Nah, ini sudah matang ya teman-teman. Diamkan sebentar di oven, langsung kita keluarkan loyang. Jangan tunggu dalam loyang itu cake-nya atau bolunya sampai dingin ya teman-teman, karena nanti akan cenderung berkerut, mengecil. Nah, ini hasil bolu pisang yang saya buat tadi. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.